Oke teman-teman, gue percaya banyak firman Tuhan yang Tuhan sampaikan malam hari ini, sore hari ini buat kita semua. Dan gue percaya juga, barang siapa kalian yang begitu haus dan merindukan Tuhan, kalian akan dipuaskan. Amin. So siapa yang masih merindukan Tuhan? Yes. Tuhan hadir di tempat ini teman-teman. Percaya Tuhan hadir di tempat ini, Roh Kudusnya hadir di tempat ini. Dan Dia mau mengubahkan setiap kita. Dia mau bawa kita lebih dalam lagi sama Tuhan. Dia mau bawa kita untuk melakukan kehendaknya, melakukan panggilannya. Tadi kita udah dengar tentang dekapan Bapa, keluar dari comfort zone kita, panggilan kita lakuin. Tapi ada satu hal, yaitu bahwa kita gak bisa melakukan itu sendiri teman-teman. Percaya gak percaya, kita gak bisa lakukan itu sendiri. Seberapa kuat pun lo, gak bisa. Ada satu pribadi yang harus kalian rindukan. Benar, katanya gak cukup cuma datang gereja, gak cukup seminggu sekali doang lagi. Sementara hubungan sama Tuhan tuh setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap siang, ketika di motor, ketika di mobil, semuanya. Nah, ada satu pribadi yang harus kalian rindukan malam hari ini memenuhi setiap kita. Juga teman-teman yang di online, karena kuasa Tuhan gak terbatas, amin. Satu pribadi itu siapa? Oh ya, gue mau sampai di sini teman-teman. Waktu itu, ketika Tuhan sedang makan bersama-sama muridnya, Dia melarang murid-muridnya, jangan keluar dari Yerusalem. Dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang percaya Roh Kudus di sini? Yes. Harapkan lebih sesuatu sama Tuhan. Kamu mungkin udah boleh dibaptis air mungkin, tapi Tuhan janji, Tuhan nyata bagi kita semua bahwa sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu murid-muridnya bertanya, mereka yang berkumpul situ bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya Tuhan begini, Engkau gak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Murid-muridnya bertanya sama Tuhan. Mereka cuma nanya, kapan Tuhan, kapan? Mungkin dari kita sering nanya, kapan Tuhan revival? Kapan Tuhan keadaan jadi baik? Kapan Tuhan? Tuhan bilang, kamu gak usah pedulin itu. Terima ini Roh Kudus, pribadi, penuh Roh Kudus. Kalau di dalam hati kita saat ini masih belum merindukan Roh Kudus, pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Kamu gak bisa mengenal Tuhan lebih dalam tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus datang dari Allah, dari Roh Kudus itu Roh Allah. Bagaimana mungkin kamu mengenal Allah tanpa bantuannya? Bagaimana mungkin sementara Roh Kudus itu bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus, karena keselamatan, perbuatan-perbuatan Allah yang besar Roh Kudus sampaikan sama kita, tapi kita gak mau mengenal Roh Kudus. Oh, anti gue. Oh, gue bisa sendiri kok, yang penting gue udah gereja, doa tiap malam. Dan Tuhan yang mau ini loh, bukan Govin sendiri. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus ya. No, bukan semerta-merta kalian doang. Kalau kalian gak percaya, buka deh. Nih ya, buka ya. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan seperti ini, aku, Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia nggak dapat menerima dia, sebab dunia nggak melihat dia dan nggak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini bukan kamu lagi yang berdoa, guys. This is God pray for you. Ini Tuhan yang berdoa sama Bapa, penuhi anakku yang di sini dengan Roh Kudus. Penuhi mereka supaya mereka mampu. Penuhi mereka supaya mereka dapat mengenal aku, supaya mereka tahu kebenaran itu lebih lagi. Ini Tuhan yang berdoa buat kalian. Ada Tuhan lain yang berdoa buat kalian? Ada. Sangat kacau kalau kita meninggalkan Tuhan karena cowok kita, cewek kita. Waktu itu murid-murid Tuhan, waktu itu Tuhan Yesus sudah disalibkan, ya. Dan Tuhan Yesus mengunjungi muridnya satu persatu tuh, menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Dan gue yakin waktu itu murid ngalamin sesuatu yang gonjang-ganjing. Mereka takut, yes, tapi mereka dikunjungi Tuhan, mereka dihiburkan. Tapi kalian tahu kenapa mereka berkumpul di loteng atas itu? Kenapa mereka berkumpul di loteng atas itu? Karena mereka percaya janji Tuhan akan dicurahkannya Roh Kudus ini, teman-teman. So, masih percaya kuasa Tuhan sampai hari ini? Mereka percaya, mereka berkumpul dengan kerinduan yang gue yakin. Gimana gak rindu? Mereka ketakutan, mereka disamperin Tuhan. Bayangin, Tuhan masih nyamperin satu-satu. Bahkan Thomas yang gak percaya disamperin. Mereka datang, kita harus berdoa ini. Tuhan nyuruh kita ini, Tuhan mau kita jalan ini. Tapi Tuhan bilang jangan pergi dari Yerusalem dulu. Kalau kamu belum menerima Roh Kudus, kalau kamu belum menerima kuasa. Mereka penuh. Gue yakin hati mereka berkobar-kobar. Mereka rindu. Aku mau menerima karunia Tuhan itu. Dan lagi teman-teman, waktu itu mereka berkumpul. Di hari Pentakosta, mereka berkumpul 120 orang itu di loteng atas. Gue bacakan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Kalian percaya? Berkumpul di satu tempat. Satu tempat? Ada yang online sih, satu tempat juga tapi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini gerakan Roh Allah, ini gerakan Roh Kudus yang dahsyat. Ketika mereka berdoa, mereka dengar seperti tiupan angin keras. Mereka dengar itu. Dan mereka lihat seperti lidah api datang ke masing-masing kepala. Masing-masing kepala. Jangan bilang Tuhan, Tuhan cuma pengen setengah aja dari sini. Yang kanan doang gitu. Tuhan mau yang kiri doang deh yang penuh. Enggak. Turun atas masing-masing kepala. Pertanyaannya, tadi kalian percaya kan bahwa kasih Tuhan, karya Tuhan nyata buat kita? Amin? Dan kalian mau ambil komitmen juga tadi katanya, gue denger ya. Iya aku mau datang sama Tuhan. Gue mau ngelakuin lebih lagi. Gue dengar komitmen kalian. Yes. Nah sekarang masih percaya bahwa kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Dan kalian tahu, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus itu, apakah semua baik-baik ke mereka? Enggak, mereka dikatain orang mabok nih, masih pagi begini, bikin gaduh aja katanya. Mereka baru penuh Roh Kudus dikatain, difitnah-fitnah. Tapi tahu apa yang mereka lakukan? Dikatakan di sini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dia mulai berkhotbah. Dia mulai menyampaikan firman kebenaran Tuhan.
Dan gue yakin di bawah-bawahnya itu dikatakan bahwa jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa hari itu. Percaya ketika kalian terima Roh Kudus, kalian juga bukan cuma terima kuasa doang, kalian akan terima intimasi sama Tuhan. Oh, kalian akan dengar suara Tuhan. Ketika kalian menyembah, ketika kalian lagi di motor, kalian dengar suara Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup dan nyata sama kita semua. Percaya setiap kita harus penuh dengan Roh Kudus, teman-teman. Ya coba hari ini, saat ini renungkan. Dan Roh Kudus itu berbuah. Hasil dari penuh dengan Roh Kudus ada buah-buahnya, buah roh. Kamu patut mempertanyakan juga, kenapa ya aku sudah penuh Roh Kudus? Aku sudah dibaptis Roh Kudus. Aku bahkan dapat gift, karunia-karunia. Tapi kok aku masih gak punya hati buat jangkau jiwa? Ya, itu next step-nya. Kalau kalian bingung, wah gimana ya mau penuh Roh Kudus? Gak usah dipikirin, gue juga gak punya caranya. Itu kasih karunia Tuhan. Yang penting kalian rindu apa enggak di hati kalian? Oh, gue tahu firman, mungkin gue udah 4 pembicara nih, banyak banget kayaknya. Oh, silahkan berkata seperti itu. Karena memang yang tujuan kalian datang ke sini bukan untuk ngeliatin pembicara kan, yang ngebosanin ini nyampeinnya. Kalian datang untuk sama Tuhan, untuk terima Roh Kudus. Makanya rindukan terus. Dan ada orang mikir, gue mungkin gak layak kali ya untuk dapat penuh Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Gue gak layak mungkin ya. Gue mau katakan ini teman-teman, kita memang gak layak. Kita memang hancur, kita broken, sehancur-hancurnya. Tapi ketika kalian be washed in the blood of Jesus, ketika kalian dikuduskan oleh darahnya Tuhan Yesus, kalian layak. Kalian orang-orang yang layak menerima janji itu. Kalian orang-orang yang layak menerima janji keselamatan, bahkan janji penuh Roh Kudus ini. Tunggu apa lagi? Mau kasih alasan apa lagi sama Tuhan? Kata Tuhan, ini sudah terlalu lama, aku sudah cukup sabar. Come on. Mau sampai kapan? Oh iya, nanti aja deh. Gue penuh Roh Kudusnya nanti aja, lu bisa diatur. Kok begitu sih? Enggak. Dan satu hal yang terakhir yang gue sampaikan adalah tentang pay the price. Ini tentang devotion lu sama Tuhan. Tentang ketaatan lu tadi, kata Govin. Ketaatan lu. Lu mau bayar harga. Bukan harga keselamatan, karena harga itu udah dibayar. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, teman-teman. Bagian dari kita. Tuhan udah lakukan bagiannya. Kita harus lakukan bagian kita. Dan kita kayak kata Angel, kita gak bisa diem-diem aja. Gak bisa terdiam lama terus mati. Heran ya, kenapa orang-orang pada suka mati padahal Tuhan kasih roh yang hidup? Kenapa? Pay the price, teman-teman. Untuk calling itu yang Tuhan kasih. Percaya Roh Kudus tolong kalian. Sebab Dia penolong, Dia penghibur. Ayo, bangkit berdiri teman-teman. Ayo teman-teman yang di onsite, teman-teman yang di online, ambil waktu kalian. Rindukan dengan sangat. Oh Lord, aku mau dipakai. Oh Tuhan, aku mau dipakai. Oh Tuhan, aku mau serahkan hidupku sama Engkau. Oh Tuhan, aku mau dipakai. Aku yang hina ini, aku yang hancur ini, tapi Kau layakkan aku dengan darah-Mu yang tercurah. Ketika kami dalam kegelapan, Kau berkata, I found you, my son and daughters. Aku menemukan kamu. Dan tanganku gak pernah kurang panjang untuk menarik kamu dari dalam kegelapan. Tangan yang berlubang paku itu, teman-teman. Percaya malam hari ini kuasa Tuhan tercurah atas hidupmu. Percaya malam hari ini Roh Kudus turun.
memenuhi setiap hati yang haus dan lapar. Dan percaya Engkau yang haus dan lapar, Engkau akan dipuaskan. Sebab dia Bapa yang tahu setiap anak-anaknya. Dia Bapa yang mengenal setiap hati anak-anaknya.